Assalamualaikum. Hai guys, Jumpa lagi dalam acara Podsesi Podcast Seminggu Sekali. Bareng aku Indri yang pastinya ditemenin sama partner aku yang cantik dan luar biasa ini, Kurnia. Hai guys. Nah, dengan tema kita kali ini adalah penyebab banjir dan dampaknya bagi lingkungan. Kira-kira kenapa sih nih kok podcast kita hari ini tuh pakai tema itu? Karena kita lagi memperingati Hari Air Sedunia. Tapi nih Indri, sebelum kita bahas dan kupas tuntas tentang penyebab dan dampaknya banjir, mari kita simak video berikut ini. Check it out. Hujan lebat yang terjadi Selasa dan Rabu malam membuat sejumlah wilayah di Kota Semarang kembali terendam banjir. Setidaknya ada ribuan rumah dari 5 kecamatan terendam banjir hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Salah satu wilayah terparah akibat terjangan banjir adalah di Kelurahan Genuk Sari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Ratusan rumah warga sejak 2 hari lalu masih terendam banjir antara 30 hingga 50 cm. Banjir ini terjadi setelah hujan deras terus mengguyur Kota Semarang sejak beberapa hari. Tingginya intensitas air hujan menyebabkan sungai dan drainase tak mampu menampung debit air hingga melimpah ke rumah warga. Menurut salah satu warga, setiap tahun banjir selalu menerjang di lingkungan mereka. Meski jalan dan sebagian rumah warga telah ditinggikan, namun banjir masih saja terjadi. Dari kemarin ya? Kemarin sudah satu kolok. Terus hari ini Bu? Hari ini mulai naik lagi ya? Malam mungkin. Ini baru ditinggikan kok jalan ini kok. Tapi masih masuk juga. Kebetulan pas mungkin deres-deresnya. Nggak bisa menampung air ya Bu ya? Nggak ada sini, cuma ada nih ya got itu. Got kecil ya? Itu kali. Data dari BPBD Kota Semarang, selain di Kecamatan Genuk, banjir juga menerjang di Kecamatan Semarang Barat, Semarang Utara, Gayam Sari, dan Pedurungan. Danang Prakosa, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Oke, masih di Podsesi Podcast Seminggu Sekali. Langsung aja nih ya, aku mau nanya-nanya sama kamu. Nih ya, gimana kabar kamu hari ini? Apakah seneng atau deg-degan atau bahagia nih buat podcast hari ini? Terus kegiatan kamu selama pandemi itu apa aja? Nah, alhamdulillah guys, sampai detik ini aku masih sehat walafiat, masih semangat banget dan masih senang banget nih karena kita bisa berkolaborasi di podcast kali ini. Terus kegiatan di rumah aja juga ya gitu-gitu aja. Terus ya kalau nggak tugas, rebahan, belajar, tugas online dan lain sebagainya. Kalau kamu gimana nih? Kabar aku hari ini alhamdulillah baik. Terus aku juga deg-degan, mungkin mau kolaborasi sama orang cantik ini ya. Aduh. Terus juga kegiatan aku selama pandemi di rumah aja tuh paling juga nggak jauh-jauh dari daring, tugas, ibadah, bersih-bersih rumah, makan, tidur, ya udah kayak gitu-gitu aja. Ya siklusnya ya gitu-gitu aja gitu loh, kayak bosen gitu. Nggak jauh-jauh dari itu aja ya. Oh iya, tanggapan kamu tentang video tadi itu gimana? Wah serem sih, tadi kan kita lihat ya beberapa banyak orang yang terjebak dalam banjir. Pastinya juga mengganggu keselamatan mereka, kesehatan mereka dan lain sebagainya. Makanya kita juga harus wajib bersyukur nih Indri, karena meskipun di wilayah kita hujan deras dan sering terjadi banjir. Iya, tapi masih aman terkendali. Kalau kamu gimana? Nah, tanggapan aku nih setelah lihat video tadi, aku tuh jadi kepikiran apa sih penyebabnya banjir itu. Terus juga kalau ngomongin tentang air, nah, pasti juga semua butuh kan, hewan, tumbuhan kan butuh, apalagi 70% tubuh kita itu dari air. Nah, di kesempatan kali ini kita doain aja semoga warga-warga yang terkena banjirnya itu cepat selesai. Ya, amin. Oh ya, kita langsung aja bahas penyebab banjir dan dampaknya agar masyarakat itu selalu waspada. Iya, biar tahu lagi gitu. Iya, dimulai dari kamu dulu. Nah, yang aku ketahui tentang penyebabnya itu adalah salah satunya itu curah hujan yang tinggi. Ketika hujan yang lebat gitu ya, kan kita nggak bisa bayangin tuh seremnya gimana, apalagi hujannya campur angin ya kan. Iya. Kalau campur es mungkin seger gitu ya. Sama Apalagi lihat mukamu itu seger sekali. tak tambah manis gitu ya. Apa hubungannya? Ya mungkin bisa naikin mood gitu. Iya. Nah itu juga
faktor-faktor yang terbesar gitu. Itu kan kalau misalnya hujan deras terus habis itu debit atau volume airnya meningkat gitu ya, terus nggak cepat-cepat diserap oleh tanah atau mengalir dengan aliran sungai, itu bakal menyebabkan banjir gitu guys. Terus kalau menurut kamu gimana nih? Ada penebangan secara liar. Nah, kamu tahu nggak sih ini misalnya itu kan pohon kan memiliki fungsi, akarnya tuh ya memiliki fungsi menyengkram tanah lah. Selain menyengkram tanah itu, dia juga akarnya memiliki fungsi untuk menyerap air. Coba bayangin aja kalau pohon ditebang, nah nggak ada lagi dong yang nahan air pas hujan. Nah itu bisa jadi loh menyebabkan banjir dan tanah longsor. Iya, kalau ngomong-ngomong soal longsor, aku juga sering-sering nih lihat berita tentang longsor-longsor yang ada di TV, di sosial media dan lain sebagainya. Itu miris banget ya, karena benar-benar mengganggu aktivitas masyarakat yang lain. Bener Terus banget. yang ada nih yang lain yaitu faktor dataran rendah. Nah, faktor dataran rendah ini juga salah satu faktor terbesar, karena coba bayangin ya deh, kalau misalnya ya hujan dari daerah dataran tinggi langsung ke dataran rendah, terus yang di daerah dataran tinggi itu gak ada yang nyengkeram tanah gitu loh, gak ada yang lindungi tanah ini, sehingga pas hujan air dan tanahnya itu kan bersatu dan turun gitu loh. Jadi nanti bisa merusak rumah-rumah warga atau bangunan-bangunan yang ada di bawah gitu. Terus apalagi nih, Dri? Terus selanjutnya ada kapasitas sungai kecil. By the way, kamu tahu nggak sih kalau di Belanda nih ya, selokannya itu bisa buat main sepak bola. Bayangin itu segede apa? Gila, itu pasti gede banget. Lapangan aja selebar itu, apalagi sungainya. Iya, terus juga bedain deh sama di Indonesia. Kalau di Belanda kan selokannya gede tuh ya, sampai bisa dibuat main sepak bola. Otomatis pas hujan itu airnya langsung mengalir gitu, dan jadi nggak meluap-luap jadi bisa banjir itu. Terus bedain sama di Indonesia, di daerah perumahan-perumahan atau perkotaan-perkotaan gitu, pasti kan nggak ada tuh ya, jarang banget aku lihat. Mungkin kalau ada itu pasti minim selokannya. Iya. Pasti kecil banget gitu ya. Kalau di perumahan itu apalagi kan jalan-jalannya itu kan paving ya. Jadi kalau ketika hujan gak ada selokan, nyerap tanahnya itu juga lama gitu. Iya. Terus ini juga ada salah satu penyebab yang sering disepelekan oleh warga-warga Indonesia, yaitu membuang sampah sembarangan. Bahkan ini udah melekat banget ya, udah kayak tradisi yang harus dihilangkan nih teman-teman, bukan dibudayakan ya. Bener Nah, banget. kamu tahu nggak sih di sungai-sungai Indonesia, ya ada beberapa sungai di Indonesia itu sungainya udah kayak minimarket, bahkan supermarket, saking banyaknya sampah gitu ya. Iya. Ada bungkus jajan, botol plastik, terus ada TV, kamu tahu kan, terus abis itu ada kipas angin, bahkan juga ada kebun binatang, ada tikus ngambang, ada ayam ngambang, ada kucing ngambang juga. Tapi selain itu juga aku pernah loh nonton di YouTube, itu kan tentang berita banjir. Itu kayak pernah lihat kuning-kuning ngambang, kira-kira itu apa? Mungkin warga-warga udah tahu lah ya yang nonton Iya. ini. Terus apalagi nih, kan tadi kita udah bahas-bahas soal penyebabnya. Sekarang dampak-dampaknya nih, Dri, kamu ketahui apa? Ada salah satu penyebaran penyakit. Kamu tahu nggak sih kalau air yang kotor itu bisa menyebabkan jadi sarang buat bakteri, virus, dan kuman. Kalau air kotor otomatis kan airnya jadi tercemar tuh ya. Terus juga warga-warga pasti juga gampang terserang penyakit. Iya, benar banget. Salah satu contoh-contoh penyakit yang dari air kotor tuh kayak gatal-gatal, diare, dan lain sebagainya. Iya, apalagi anak kecil ya guys. Kalau anak kecil itu kan imunnya belum kuat gitu loh. Bener. Kayak masih belum kebal gitu. Beda sama orang Indonesia yang udah dewasa gitu. Kan udah kebal-kebal gitu. Nah, itu juga bisa rentan penyakit gitu. Bisa Apalagi cepet-cepet kan, kena penyakit. Imun mereka kan belum kuat. Iya, masih ya minim lah. Kuat sih kuat, tapi gak sekuat orang gede gitu. Iya. Kalau warga Indonesia kan pasti kalau ada banjir mereka bukannya stres tapi malah have fun gitu ya. Iya, ada yang berenang, ada yang main perosotan, bahkan bapak-bapak ini ada juga yang nangkap-nangkap ikan pas Iya. banjir. Bapakku juga loh pernah pas banjir juga. Aku sih alhamdulillah belum pernah ya apa kejadian-kejadian banjir seperti itu. Jadi gak pernah ngalamin kayak gitu. Kalau Terus- kamu ngalamin pasti seru deh. Lain kali coba ya. Mungkin nanti deh. Tapi jangan sampai ya. Jangan sampai. Jangan berharap yang buruk-buruk, harus berharap yang baik gitu. Iya. Terus ada minimnya air bersih. Kalau misalnya banjir nih guys, pastikan airnya itu kotor gitu ya, ada bakterinya, banyak kuman-kumannya. Nah, warga yang ngungsi di pengungsian juga butuh air bersih untuk makan, minum, dan beribadah nih untuk orang-orang muslim yang
berwudu gitu kan. Bener. Terus kamu pernah tahu gak sih kalau misalnya ketika gak ada air nih, gak ada air bersih, terus tiba-tiba kebelet BAB, gimana dong? Masa ceboknya itu pakai tanah kan gak mungkin nih, Dri. Terus ya pasti pakai botol aqua ya kan, botol aqua yang bersih gitu. Ya mau gimana lagi, ya kan? Terus apa lagi nih, Dri? Ada gagal panen. Kamu tahu nggak sih kalau banjir itu dampaknya bisa menyebabkan gagal panen. Apalagi kan khususnya buat petani-petani. Nah, gara-gara gagal panen itu tadi pasti hasil taninya jadi langka dan lebih mahal. Iya, kalau dengar-dengar gagal panen, ini di ibu-ibu Rumpi sedang hot-hotnya, panas-panasnya membicarakan soal cabai yang mahal. Yang tadinya harganya 35.000 bisa sampai 120.000 Empat gitu kali loh. lipatnya ya naik. Iya, hampir 4 kali lipatnya. Iya. Nah, terus ketika harga-harga sayuran itu meningkat kan mereka juga pusing. Aduh, nanti makan apa? Apalagi warga Indonesia itu kalau nggak makan sambal itu nggak afdol. Nggak afdol, kayak mereka itu makan harus pasti ada sambelnya. Iya, bener banget. Itu udah pelengkap gitu loh. Udah melekat sama warga Indonesia. Kan kebanyakan warga Indonesia itu Suka pedes. sambal. Iya, suka pedas. Terus ada spesies tanaman dan hewan yang mati karena banjir. Coba deh bayangin ketika tanaman-tanaman yang ada di selip-selip paving gitu ya, selip-selip jalanan. Keselip paving gitu ya. Iya, keselip paving, terus habis itu di pinggir-pinggir jalan ketika kena banjir kan airnya itu meningkat. Nah, itu tanamannya tidak bisa menopang air banyak-banyak. Kalau di Jawa namanya kelempoken. Kayak keluarkan banyu ngono ya. Iya, keluarkan banyu kalau misalnya di Jawa kayak gitu. Terus habis itu karena kebanyakan air, akhirnya mereka banyak yang mati tanamannya. Terus habis itu hewan. Bayangin deh kalau banjir itu hewan-hewannya pada kemana? Pastikan mereka cepet-cepet nih, ya ada yang selamat, ada yang enggak. Kalau yang selamat itu kan pasti di atap-atap rumahnya warga gitu. Dan itu pun kalau ketemu satgas ya. Kalau nggak ketemu satgas mungkin mereka menahan lapar gitu loh, menahan lapar sampai satgas datang. Lah kalau misalnya nggak kuat nahannya gimana? Pasti kan mereka mati gitu. Terus apalagi nih, Indri, yang kamu tahu? Selain itu juga ada kerusakan bangunan kayak jembatan, jalan, selokan dan lain-lain. Iya, aku juga sering-sering nih jalan-jalan ke jalan raya, apalagi ya itu banyak banget jalan-jalan yang berlubang. Tapi pemerintah ini nggak segera membenahi gitu, memperbaiki jalanannya. Kan kayak apa istilahnya banyak korban yang jadi itu Iya, kan, banyak ketabrak. pengendara motor yang kena imbasnya. Iya, bener banget. Makanya ayolah pemerintah coba memperbaiki jalan-jalannya supaya nggak ada kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan Iya. gitu. Terus abis itu ada langkanya makanan tertentu. Contohnya sayur dan buah kan pasti dari perkebunan nih. Terus abis itu perkebunannya menuju lokasi atau menuju pasar untuk berkegiatan jual beli gitu Pasti kan. kan susah ya. Iya susah, karena kenapa? Ya itu tadi banjir. Terus abis itu kalau banjir jalan-jalannya berlubang. Coba bayangin, ada beberapa banyak kendara itu yang mogok, yang Benar. harus berhenti memperbaiki kendaraan mereka supaya bisa menuju lokasi gitu loh. Iya. Terus juga nih aku tuh pernah baca berita di lain kalau nggak salah itu tepatnya di luar Jawa ya, di Sumatera. Nah itu gara-gara jalannya yang rusak akibat nggak diperbaikin sama pemerintah mungkin ya, mereka tuh jadi susah. Orang-orang dari luar Jawa yang mau ngirim makanan ke pasar itu kan jadi susah akibatnya Iya. itu tadi. Iya bener banget. Jadi ini yang salah pemerintah atau masyarakat? Menurutku dua-duanya sih ya. Iya, seharusnya masyarakat ketika udah tahu ada jalanan yang berlubang itu segera diperbaiki supaya Benar. masyarakat ini nggak resah gitu loh, biar nggak Kasian saling juga. meresahkan. Gitu. Iya. Tapi masyarakat juga harus jaga lingkungan loh, Rek. Soalnya kan kalau kita yang nggak jaga lingkungan siapa lagi coba? Iya, terus apa lagi nih? Terus ada yang terakhir nih ya, jumlah wisatawan menurun. Karena kan kalau banjir siapa sih wisatawan khususnya pelancong luar negeri itu yang mau datang ke tempat banjir itu? Paling-paling ya kalau ada yang datang wartawan sama relawan yang mau ngeliput sama bantu. Iya, gak ada yang berkunjung gitu kan. Ya ngapain berkunjung pas banjir-banjir? Kan Mau menyebabkan penyakit gitu. Iya, kan mereka Iya. gak mau becek-becek gitu. Iya. Iya, terus itu kan tadi penyebab dan dampak-dampaknya nih. Sekarang nih aku mau tanya, kira-kira kalau pemerintahnya nggak nebang pohon secara liar, terus masyarakatnya nurut sama pemerintah, pasti nggak ada penyebab banjir dong. Iya, benar. Makanya pemerintah itu harus mengetatkan
supaya masyarakat yang bandel ini nggak bisa nebang secara liar, supaya pohon-pohonnya terjaga, terus tanah-tanahnya itu tidak menyebabkan longsor dan tidak menyebabkan kejadian-kejadian buruk yang nggak harus kita alami gitu. Nah, makanya masyarakat, ayo sama-sama kita saling menjaga lingkungan. Bener banget kan? Kalau misalnya nggak jaga lingkungan ya siapa lagi loh? Iya benar. Makanya kita harus ada kesadaran masyarakat dan kesadaran diri sendiri gitu loh. Kalau nggak dari diri kita sendiri, Siapa siapa lagi? Karena kan kalau penyebabnya misalnya nih ya yang buang sampah satu orang, nanti yang kena imbasnya pasti semua orang. Yang buat satu, yang kena semua. Mm-mm. Nah, itu tadi penjelasan penyebab dan dampak-dampaknya dari kita. Jangan lupa apa nih, Indri? Oh iya, aku juga mau ngingetin khususnya buat masyarakat nih ya yang masih ibaratnya bagel ngono loh yo. Ya, bandel. Bandel. Itu jangan lupa 3M ya. Dimanapun kalian berada, jangan lupain 3M. Lek awakmu loro wis sing kena batune ya kon dhewe ngono lho, Rek. Sehat iku larang, Rek. Jangan lupa 3M ya, mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Selain itu, selain 3M ada apa lagi nih? Tadi kan 3M ya, sekarang 3R. Tadi kan M, sekarang R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, itu tadi penjelasan dari kita nih. Pokoknya kita jangan lupa sering-sering jaga lingkungan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kayaknya asik juga ya obrolan kita hari ini, tapi sayang waktunya yang udah mau habis. Tapi kalian jangan khawatir, ojo khawatir Rek. Kita bakal balik lagi minggu depan, pastinya dengan tema-tema yang lebih menarik. Iya, bener banget. Pokoknya ojo khawatir lah. Khawatir ada balik mana minggu ngarep. Tenang aja. Dan terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Saya Nia. Dan saya Indri. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mwah.